Shalom Elohim, haleluya. Puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1994 hari. Tidak terasa, tinggal 6 hari lagi. Renungan pagi ini tepat berusia hari ke 2000 hari. Renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Ayub pasal 5 ayat 2 dan ayat 3. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini masih perkataan Elifaz, sahabat Ayub. Dari firman Tuhan ini kita belajar tentang siapa orang bodoh yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Orang bodoh yang dimaksudkan firman Tuhan ini adalah orang yang sakit hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membenci seseorang, lalu saudara sakit hati, saudara ibaratnya saudara sedang meminum racun. Lama-kelamaan yang mati siapa? Orang yang saudara benci atau saudara yang minum racun itu? Yang mati itu adalah orang yang minum racun itu. Orang yang sakit hati itu, dia yang lama-kelamaan akan mati karena kebodohannya sendiri, sakit hati kepada orang yang tidak jelas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, bertobatlah. Buang sakit hatimu. Jangan sampai saudara sendiri celaka, binasa karena sakit hati kepada orang lain. Orang yang sakit hati, firman Tuhan ini katakan, itu orang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara tidak mau disebut bodoh. Makanya saudara buang sakit hati. Mungkin saudara sudah sakit hati kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada orang tua, atau mungkin kepada keluarga besar saudara, atau ada saja mungkin hamba Tuhan yang telah menyakiti saudara dengan kata-kata. Saudara buang sakit hati itu. Itu memang ditabur oleh iblis di dalam hati kita supaya sakit hati itu bertumbuh, saudara. Bertumbuh akhirnya menguasai kita, sehingga kita sulit untuk mengampuni. Saudara dengar ini baik-baik. Cabut akar kebencian itu. Sakit hati itu cabut dari diri saudara, karena itu akan membunuh saudara. Makanya firman Tuhan ini katakan, orang yang bodoh ini adalah orang yang sakit hati. Saudara bertobat. Saya mau ceritakan satu ilustrasi. Seekor ular masuk ke gudang. Saat dia merayap, tanpa sengaja ular itu menyenggol sebuah gergaji, dan gergaji itu rupanya sedikit melukai ular itu. Mengakibatkan ular itu marah dan berbalik menggigit gergaji tersebut, yang justru menyebabkan mulut dari ular itu terluka. Merasa bahwa gergaji itu menyerangnya, ular itu lalu tambah menggigit gergaji dan semakin kuat. Ia melilit sehingga ular itu semakin parah lukanya, hingga akhirnya ular itu pun mati.
Hal-hal yang menyakiti hati kita ibarat gergaji, yang bila terus kita balas justru hanya akan melukai diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita tidak boleh menyimpan sakit hati. Menyimpan sakit hati akan membuat kita meluapkan amarah dengan cara yang salah, seperti dengan cara membalas orang yang menyakiti hati kita. Saat kita berpikir untuk membalas orang yang telah menyakiti kita, sebenarnya kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Ketika terus mempertahankan kepahitan, perlahan tapi pasti, sakit hati akan mematikan kita. Karena sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Makanya saudara, buang sakit hati itu. Karena itu hanya akan merugikan diri saudara sendiri. Jadi buang sakit hati yang ada di dalam diri saudara. Pastikan saudara bebas dari sakit hati. Karena sakit hati itu adalah perbuatan bodoh yang membinasakan diri saudara sendiri. Jadi yang rugi saudara. Jadi bertobat saudara. Amin. Buang sakit hati. Pak Pendeta sih nggak tahu bagaimana saya seperti ini karena saya benci kepada orang ini dan itu, pada papa saya, mama saya, kepada saudara saya, teman saya. Saudara stop. Buang sakit hati yang ada di dalam diri. Karena kalau saudara masih memelihara sakit hati itu, saudara akan binasa. Saudara akan dibunuh oleh sakit hati itu. Bertobat. Buang sakit hati yang ada di dalam diri saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang bodoh yang kedua, firman Tuhan ini katakan, masih di ayat 2, ayat 2b, di sana dikatakan, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang bodoh yang kedua, firman Tuhan ini katakan adalah orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada benih iri hati dalam diri kita, iri hati ini kadang juga diterjemahkan dengan kata cemburu. Kalau ada benih iri hati, dengki, cemburu dalam diri kita, itu hanya akan menghancurkan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, buang semua iri hati, dengki, cemburu dalam diri saudara, karena itu hanya akan menghancurkan saudara, hanya akan membunuh saudara secara perlahan-lahan. Saudara kalau mau bilang iri hati, oh ini sering terjadi dimanapun ada. Tetangga beli kulkas, beli AC, tetapi yang kedinginan tetangganya, saudara. Ada yang kredit motor, tetapi yang keringat dingin tetangganya, saudara, yang pusing. Padahal yang harusnya pusing bayar bulanannya kan yang ngambil kredit motor, bukan tetangganya. Tapi ini yang terjadi, saudara, karena iri dengki, gak mau kalah. Tetangga beli sofa baru, tetangga sebelah juga, wah gak mau kalah dan sebagainya. Akhirnya apa, saudara? Menghancurkan. Gak kuat bayar kredit, bayar bulanannya. Akhirnya apa, saudara? Yang susah orang itu karena iri hati, karena dengki, cemburu. Saudara, kalau saudara gak bertobat, saudara akan mati karena iri hati. Nah, firman Tuhan ini katakan, orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi kalau saudara mengaku orang percaya, orang Kristen, tapi saudara masih ada iri hati, berarti saudara orang bebal. Orang bebal itu artinya sudah diberitahu berulang-ulang, tetapi nggak ada yang masuk, selalu diabaikan. Sudah ditegur, tetapi masih mengeraskan hati, itu orang bebal. Tapi saya percaya pendengar tidak ada yang bebal. Bukti orang itu tidak bebal ketika ada orang punya barang lebih bagus daripada dia nggak sakit hati, dia nggak iri hati, dia nggak marah, dia nggak tersinggung.
Tanda orang bebal itu ketika ada orang yang punya barang lebih bagus, dia selalu iri hati. Saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Karena semua orang yang dengar-dengaran. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, iri hati atau cemburu adalah dosa yang membawa duka cita saat orang lain bersuka cita. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati kalau saudara di tengah-tengah acara, undangan, pesta, orang-orang lain bersuka cita, tapi saudara berduka cita karena saudara merasa minder, karena saudara merasa, aduh, saya nggak ada baju bagus, itu orang lain pakai baju bagus dan sebagainya, sehingga saudara timbul iri hati. Dari mana dia dapat uang? Padahal saya tahu dia kerjanya, bulanannya, saya tahu kok dia bisa beli barang-barang bagus ya. Saudara, hati-hati. Kalau saudara sudah seperti itu, berarti saudara sudah ada roh iri hati dalam diri. Dan iri hati itu firman Tuhan dikatakan itu mematikan. Jadi saudara hati-hati. Iri hati, cemburu adalah dosa yang mencuri kasih Tuhan dari diri kita. Karena saudara sudah iri hati, akhirnya apa saudara? Sudah tidak ada kasih lagi dalam diri saudara. Yang adalah amarah, kebencian yang menguasai hidup saudara. Kejahatan meliputi diri saudara karena iri hati. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Jadi kalau saudara iri hati dalam diri saudara, menyimpan benih-benih itu ibarat racun yang lama-kelamaan saudara akan membunuh saudara. Buang rasa iri hati dalam diri saudara, karena itu akan membunuh saudara. Iri hati, kata Amsal 14 ayat 30, iri hati adalah celah untuk masuknya berbagai macam penyakit. Jadi kalau saudara iri hati, itu akan masuk segala sakit penyakit dalam diri kita. Di saat saudara menimbun rasa iri hati, dengki, cemburu itu, akhirnya apa saudara? Rumah tangga saudara hancur. Karena iri hati, akhirnya segala rencana saudara yang saudara sudah rencanakan selama ini untuk masa depan saudara ikut hancur, berantakan. Makanya saudara, jangan sampai iri hati itu merasuki saudara. Akhirnya saudara hancur. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Jangan iri hati. Jangan simpan rasa dengki dalam diri kita. Nah, saudara, kalau di daerah tertentu saudara, ketika dia bekerja, ada orang baru masuk kerja dan dia diapresiasi karena prestasinya, orang yang sudah lama jadi cemburu. Mereka kemana saudara? Ke dukun saudara, mencelakai temannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sudah kompromi dengan dosa itu, saudara sudah pergi ke dukun karena iri hati, lama-kelamaan saudara, dengar ini baik-baik, lama-kelamaan iblis akan minta tumbal orang-orang yang datang kepada dukun. Jadi tidak ada yang gratis. Makanya kalau saudara mengaku orang percaya tapi masih ke dukun, saudara bertobat. Bertobat sebelum saudara dijemput malaikat maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang lebih sukses dari kita saudara, berarti kita harus evaluasi diri. Berarti kita sudah mentok. Makanya kita harus upgrade diri kita. Jangan sampai saudara, karena saudara iri hati, benci kepada orang itu, akhirnya merasuki saudara, meracuni kehidupan saudara. Saudara jadikan itu motivasi. Kalau ada yang lebih sukses dari saudara, itu berarti saudara harus upgrade diri saudara. Harus tingkatkan kemampuan saudara. Amin. Jangan iri hati dengan orang yang lebih hebat dari saudara. Tidak heran mereka
diberkati, mereka betul-betul mendapatkan apresiasi dari atasan saudara, dari orang lain, karena mereka betul-betul mengupgrade diri mereka. Jadi saudara, kalau saudara mau sama seperti mereka, upgrade diri saudara. Amin. Dengan belajar, dengan semakin tekun bekerja, memberikan yang paling terbaik dimanapun saudara dipercaya. Saudara, saya yakin dan percaya saudara, kalau saudara meningkatkan kapasitas yang ada di dalam diri saudara, pasti saudara akan sukses, diberkati. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapa orang bodoh itu? Di ayat 3 berkata, aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Saudara, saya melihat ayat 3 ini dari terjemahan yang lain. Firman Allah yang hidup berkata begini, orang yang menyimpang dari Allah mungkin berhasil untuk sementara, tetapi kemudian datanglah musibah dengan tiba-tiba. Dalam terjemahan versi mudah dibaca berkata begini, aku melihat orang bodoh, ia menganggap dirinya selamat, tetapi tiba-tiba ia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan ini. Orang yang bodoh yang ketiga adalah orang yang tidak mencari Tuhan. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Dia membangun baik itu usaha pekerjaannya, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini katakan mungkin berhasil untuk sementara, tetapi kemudian datanglah musibah dengan tiba-tiba, hancur, berantakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, cari Tuhan. Karena di saat kita mencari Tuhan, Tuhan yang akan menjadi kekuatan kita. Tuhan yang akan menjaga, melindungi, dan memelihara serta memberkati kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya banyak sekali ketemu dengan orang-orang yang hidupnya sekarang susah. Kenapa susah? Karena dulu waktu diberkati sombongnya luar biasa. Sudah tidak punya waktu cari Tuhan. Dan Tuhan menegur dengan keras, akhirnya apa saudara? Jatuh. Baik dia sakit, baik dia bangkrut dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa mereka dipukul Tuhan? Sedemikian rupa yang tadinya mereka kuat, hebat. Mereka kaya, luar biasa. Pendapatan mereka unlimited, tetapi di saat mereka ditegur Tuhan, mereka habis semuanya. Apa yang menjadi kebanggaan, kekuatan mereka berantakan, hancur semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa itu terjadi? Karena semasa mereka diberkati, mereka tidak pernah cari Tuhan. Yang mereka lakukan cari cuan. Dan di saat Tuhan menegur mereka, semua cuan mereka habis. Semua kebanggaan, kekuatan yang mereka miliki, harta benda yang luar biasa banyaknya, sekejap habis. Saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Jangan sampai saudara sibuk untuk mengejar karir, untuk mengejar kekayaan, sampai saudara meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Cari Tuhan. Kita sudah belajar dalam perjalanan bangsa Israel ketika mereka tidak mencari Tuhan. Tuhan menghukum mereka, memberi mereka pelajaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau menegur kita semua. Jangan sibuk cari cuan. Cari Tuhan dalam hidup. Janji Tuhan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, carilah Tuhan, maka saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak mencari Tuhan, saudara orang bodoh. Saudara orang bodoh.
saudara hanya mencelakai dirimu sendiri. Cari Tuhan. Betul kita butuh uang, tetapi itu nomor 2, nomor sekian. Yang utama kita harus cari Tuhan. Karena berkat itu datang dari sumber berkat. Siapa sumber berkat kita? Dia adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan, maka berkat-berkat itu akan mengikuti saudara dan saya. Haleluya. Saudara, hari ini kita belajar siapa orang bodoh. Orang bodoh yang pertama, orang yang sakit hati. Yang kedua, orang yang iri hati. Dan yang ketiga, orang bodoh yang ketiga, orang yang tidak mencari Tuhan. Saudara, pastikan saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara sudah bebas dengan sakit hati. Saudara sudah tidak lagi iri hati. Dan saudara mengambil keputusan untuk selalu cari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat luar biasa, yang sudah menegur menasihati kami semua. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Baik itu dalam hubungan suami istri, baik itu dalam perekonomian mereka, baik lagi hubungan mereka dengan Tuhan. Hamba berdoa lawat mereka yang sakit. Jamah mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka dengan umur panjang. Kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai dalam hidup mereka selalu. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang diberkati melalui pelayanan ini, saya mengajak saudara semua terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini, di mana 6 hari lagi renungan pagi ini berusia hari ke-2000 mengudara, memberkati saudara. Bapak Ibu Saudara, tanggal 12 nanti kita akan berbagi, baik itu sembako, berbagi paket Natal buat saudara-saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Kita akan berbagi di panti asuhan tunanetra. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mau berbagi, saudara bisa menyalurkan berkat saudara di nomor rekening Bank BNI di nomor rekening 16 5707 Nanti tanggal 12 kita akan menyalurkan bantuan saudara kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung di luar sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana, supaya tetap eksis, memberitakan kabar baik, menjadi berkat bagi dunia ini. Terima kasih semua yang sudah berpartisipasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.